A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan mencatat peristiwa penting dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau yang tercinta yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu anha wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun dan pada saat itu usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani mengisahkan betapa pengorbanan Siti Khadijah radhiyallahu anha dalam mendukung perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa, begitu besar, dan mengorbankan segala bentuk kesenangan dunia yang dulu diraihnya untuk tegaknya dinul Islam, untuk jayanya dakwah Islam yang Rasulullah lakukan. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah dan dilihatnya Khadijah sedang menggendong Fatimah yang pada waktu itu masih bayi sambil menyusuinya. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu, dan ketika hendak berdiri Rasulullah mencegahnya seraya berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis, seringkali makan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah yang masuk ke dalam mulut Fatimah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Fatimah dari gendongan istrinya lalu meletakkannya di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala macam bentuk caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah tertidur dan ketika itulah Khadijah membelai kepala suaminya dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah, maka beliau pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau adalah wanita yang mulia, engkau bangsawan, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu telah habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku Muhammad?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. Kemudian Khadijah menjawab, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memang memiliki kemuliaan, tapi kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan, kebangsawanan itu juga telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, dan sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan,
Maka galilah lubang kuburku ya Rasulullah. Ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak kepada Islam, wahai Rasulullah. Karena itu, peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu, karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Tahun itu kemudian disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dikisahkan dalam kitab Al-Busra karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Begitu besar pengorbanan Khadijah, seluruh harta kekayaannya beliau infakkan untuk perjalanan dakwah tegaknya Islam di masa-masa awal. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, maka orang pertama yang beriman kepada kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Dikala orang lain tidak beriman, Khadijah adalah wanita pertama yang beriman. Dikala semua orang menahan hartanya, Khadijah adalah orang yang begitu loyal untuk menyumbangkan, untuk menginfakkan, untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Luar biasa. Oleh karena itu, dari sekian banyak istri Rasulullah, beliau dihadiahkan oleh Allah pasca meninggalnya, pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dengan 9 orang wanita, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi dari semua istri-istri beliau itu, Khadijahlah wanita yang paling merasuk ke dalam hati Rasulullah, karena besarnya pengorbanan beliau mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan juga bahwa karena habisnya harta Khadijah, beliau itu sampai memakai baju dengan 83 tambalan di akhir hayatnya. Bukan karena beliau bangkrut, bukan karena beliau itu tidak pandai berbisnis, tapi seluruh perniagaan, seluruh bisnis, seluruh harta yang mencapai 2/3 kota Mekah pada waktu itu yang dimiliki oleh Khadijah, kekayaannya semuanya telah habis untuk dinafkahkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Maka pantaslah ketika Khadijah radhiyallahu anha ini dikabarkan oleh Allah termasuk salah satu dari wanita yang dijamin masuk surga. Nah, teman-teman rahimakumullah, ketika kita merefleksikan itu ke dalam diri kita, merefleksikan itu, melihat dalam kehidupan kita, apakah yang sudah kita korbankan, apakah yang sudah kita keluarkan untuk tegaknya Islam, untuk syiar dakwah Islam ini? Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha. Lalu pantaskah diri kita berharap surga yang sama dengan surga yang dihuni dan dijanjikan oleh Allah untuk Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Ketika nanti Allah bertanya kepada kita, wahai fulan, prestasi terbaik apakah yang sudah engkau berikan untuk agamaku? Dan apa alasan bagiku untuk memasukkanmu ke dalam surgaku? Apa kira-kira yang akan kita jawab? Teman-teman rahimakumullah, jalan menuju surga itu bukanlah sesuatu yang ringan, bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi perlu dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan godaan, hambatan, cobaan, dan ujian. Hanya orang-orang yang terpilih
yang pantas dan layak untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Untuk itulah mari bersama-sama kita siapkan hidup kita siapkan waktu-waktu kita untuk menyambut datangnya pertolongan Allah, untuk memantaskan diri sehingga kita layak ditolong oleh Allah, ditolong oleh Rasulullah, mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Persembahkan yang terbaik untuk hidup kita, untuk bekal akhirat kita, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung.